Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali setelah beberapa kali sempat tertunda. Hari Ahad kemarin saya minta maaf karena hari Ahad ada acara di rumah orang tua saya, jadi saya belum bisa mengajar hari Ahad kemarin. Dan kalau hari Ahad besok ada acara juga, tapi insya Allah pada zuhur saya sudah bisa mengajar, jadi insya Allah nggak masalah. Kalau hari Ahad besok di keluarga mertua, keluarga istri, ada reuni keluarga. Tapi insya Allah pada zuhur, insya Allah saya bisa tetap ngajar. Semoga nanti ibu-ibu yang lain juga bisa hadir. Baik. أين وصلنا في لقائنا الماضي؟ Terakhir kita membahas tentang apa Ibu? Masih ingat tidak? Isim alat, Ustadz. Ismul alah, ahsan. Ismul alah itu yang bagaimana? Masih ingat Bu Juanita, Bu Evi, Safira? Suara saya terdengar jelas kan Ibu ya? Jelas. Ismul alah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, ya, kata yang menunjukkan alat. Alat. Allah itu dari bahasa Arab sudah menjadi bahasa kita, alat. Alat. Sebenarnya belajar bahasa Arab itu seharusnya mudah. Seharusnya. Karena sudah banyak sekali bahasa serapan dari bahasa Arab. Jadi bahasa kita itu banyak sekali yang berasal dari bahasa Arab. Bahkan hal-hal atau kata yang tidak kita duga. Misalkan alasan itu dari bahasa apa? Apakah asli bahasa Indonesia? Apakah dari kata dasar alas? Tidak, sebenarnya alasan itu kata tersendiri dari bahasa Arab. Ala sya'an itu menunjukkan karena, mungkin seperti itu. Kalau diterjemahkan secara harfiah, ala sya'an. Lalu lidah orang Arab itu mulai bergeser menjadi ala syan. Sampai sekarang malah jadi asyan. Terkadang orang bilang gitu, asyan. Itu bahasa amiyah ya. Bahasa pasarannya seperti itu. Aslinya ala syan. Lalu bergeser jadi ala syan. Sekarang kebanyakan orang Arab bilangnya asyan. Dan ala syan di bahasa kita jadi alasan. Baik. Kembali ke ismul alah. Ismul alah ini di kemarin yang kita bahas ini kan namanya ismul alah itu ism yang terbentuk dari apa Ibu? Nampak tidak? Ism yang terbentuk dari fi'il sulasi muta'addi. Muta'addi. Masih ingat yang dimaksud muta'addi kemarin gimana, Om? Muta'addi itu yang membutuhkan objek transitif. Yang membutuhkan objek. Jadi ismul alah ism yang dibentuk dari fi'il sulasi muta'addi, dari fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan muta'addi, membutuhkan objek. Kalau fi'lun lazim, fi'lun yang tidak membutuhkan objek,
Namanya fi'il yang tidak membutuhkan objek, nggak ada objeknya, maka tidak ada alatnya, kan gitu ya, Ibu. Secara logika seperti itu. Jadi ismul alah adalah ism mushtaq atau yusab, ism yang dibentuk min thulathiyil muta'addi, dari fi'il thulathi muta'addi. Fungsinya untuk apa? Liyadulla ala alatil amal, untuk menunjukkan alat, dari fi'lun tersebut. Baik. Lalu kemarin kita membahasnya juga tentang pembagiannya, anwa'uhu, pembagiannya, ada yang qiyasi dan ada yang ghairu qiyasi. Masih ingat Ibu-ibu ya, insyaallah? Qiyasi itu berdasarkan pola, sedangkan yang ghairu qiyasi itu fi'lun jamid, bukan berasal dari atau bukan berakar dari kata lain, bukan berakar dari fi'lun. Jadi memang kata alat, kata ini tidak ada akarnya, memang untuk nama alat tersebut. Kalau yang qiyasi ada polanya, ini terbentuk dari tadi fi'lun sulasi muta'addi tadi. Sedangkan polanya, kalau pola yang baku yang sudah ada sejak dulu itu ada 3. Polanya apa saja Ibu-ibu? Yang pola yang sejak dulu ada, yang 3 itu polanya apa saja? Masih ingat? Mif'alun. Mif'alun, boleh yang panjang dulu boleh. Ada lagi? Mif'alun. Mif'alun. Jadi kecil. Jadi kalau yang pendek dulu mif'alun. Mif'alun, lalu mif'alatun. Gitu ya, Ibu ya? Ya. 3. Mif'alun, mif'alun, lalu mif'alatun. Itu 3 pola fi'lun. 3 pola ismul alah. 3 pola ismul alah. Dan kita fokus pada 3 pola itu saja dulu. Ya, ini pola yang baku sejak dulu sudah ada. Di kitab pun juga fokus hanya pada 3 pola ini saja. Meskipun di samping 3 pola ini ada al-auzan al-mu'asirah, pola-pola modern. Pola-pola modern seperti fa'alun, fa'ilatun, fa'ilun, fa'alatun, mufa'ilun, dan fa'ul. Tapi kalau yang pola-pola modern ini sekedar kita pahami saja bahwasanya kalau ada kata yang polanya seperti ini berarti menunjukkan alah. Fa'alun, khallatun, khallat, mixer. Fa'ilatun, hasibah. Hasibah itu apa? Semacam kalkulator gitu ya, untuk menghitung. Lalu ada fa'ilun, hatifun, telepon. Ada fa'alatun, thalajatun, darrajatun, ghassalatun. Ada mufa'ilun, mukayyifun, AC. Fa'ulun, hasubun, komputer. Ini pola ismul alah modern. Jadi ini pola-pola ini hanya dipakai di zaman sekarang aja. Dulu tidak ada. Dulu hanya memakai 3 pola, mif'alun, mif'alun, mif'alatun. Kalau yang ghairu qiyasi itu jamid, tidak ada polanya. Tidak berasal dari kata lain, tidak berakar dari kata lain. Seperti fa'sun, kampak atau cangkul. Qalamun, qalamun ini tidak ada fi'lun dan seterusnya. Begitu Ibu-ibu, insyaallah masih ingat ini Ibu-ibu ya? Hal min soal, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan tamarin yang kemarin belum kita selesaikan. Hal min soal, nanti ya sudah hadirah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Baik, hal min soal, ada pertanyaan? Halo. Tidak ada pertanyaan? Belum. Baik. Kembali ke kitab. Kita coba buka lagi di buku kemarin 7 ini. Bab 7 kemarin hiwar sudah kita baca alhamdulillah, dan beberapa tamrin sampai tamrin salis.
sampai latihan ketiga sudah kita baca, alhamdulillah sudah kita kerjakan bersama-sama. Dan kemarin sebenarnya latihan 4 selanjutnya. Latihan 4 ini sebenarnya buat PR ya. Alhamdulillah. Gak masalah, mungkin sebagian ada yang lupa, gak masalah. Tapi kalau bisa nanti dikerjakan. Sekarang kita jawab dulu saja bersama-sama, gak masalah Ibu ya. Baik. Kalau misalkan tidak ada kendala untuk membuka mikrofon, silahkan dibuka, gak masalah. Kita jawab sama-sama. Di sana perintahnya akan ar-rabi' latihan 4. Perintahnya su. Bentuklah minal af'alil atiyah dari fi'il-fi'il berikut. Asma'al alah ala wazni mif'al. Ism alat dengan pola mif'al. Jadi semuanya di latihan 4 ini semuanya polanya mif'al. Mif'alun. Jadi kalau mif'alun sudah di latihan 3. Sekarang di sini mif'alun. Kita coba Ibu ya. Nasta'in. Sudah siap semuanya? Tayyib. Kita mulai dari Bu Elfi. Tafadhali Bu Elfi. Barada yabrudu. Mudah ini. Barada yabrudu. Artinya dingin. Tayyib. Soal alahnya apa Bu Elfi? Mibrodun. Mibrodun. Pendek semuanya. Mibrodun. Begitu Bang ya? Mudah ya insyaallah. Mibrodun. Artinya apa Ustaz? Kemarin kayaknya sudah. Baroda ya berudu itu artinya dingin loh. Dingin. Kalau mibrod itu berarti pendingin. AC. Bukan loh. AC itu mukayif. AC itu mukayif. Kalau kipas mirwaha. Mirwaha. Pendingin yang lain dong, selain AC. Baik. Ini yang hadirah ada berapa Om? Ada 4 Om ya? Baik, kalau misalkan kita jawab dua-dua saja bagaimana Om? Supaya lebih cepat. Yang kedua Om, langsung Bu Elfi. Tafadhali. Halaba yahlubu. Mihlabun. Mihlabun. Ini pakai ha ya. Halaba yahlubu. Apa makna halaba yahlubu? Mihlabun, betul sekali jawabannya betul. Tapi apa makna halaba yahlubu? Halo? Ahsanti. Halaba yahlubu. Artinya memerah. Tapi terkadang bisa juga dibaca dengan pola yaf'ilu. Jadi fa'ala yaf'ilu. Halaba yahlibu. Bisa halaba yahlibu. Saya berusaha memastikan. Karena yang saya ketahui selama ini halaba yahlibu. Halaba yahlubu bisa juga. Bisa menggunakan dua pola berarti. Bisa halaba yahlubu, bisa halaba yahlibu. Mihlab itu alatnya. Jadi maknanya memerah ya. Berarti kalau mihlab itu alat untuk memerah, bukan memerah. Baik, insyaallah mafhum ya. Halo? Ya. Baik. Langsung ba'daha bujwanika, tafadhal. Sa'ida yas'adu mis'adun. Ahsanti, sa'ida yas'alu mis'ad. Mudah ya. Apa makna mis'ad? Halo? Nggak tahu Ustaz. Kalau sa'ida yas'adu, apa makna sa'ida yas'adu?
Sa'ida yas'adu itu lawan dari nazala yanzilu. Apa? Naik ya. Naik. Turun. Sa'ida yas'adu itu naik. Kalau nazala yanzilu turun. Lawannya, bukan persamaannya. Lawan katanya. Kalau nazala yanzilu, aksu lawan katanya adalah sa'ida yas'adu. Berarti kalau mis'ad kira-kira maknanya apa? Alat untuk naik gitu ya Ustaz. Alat naik itu apa? Enggak Ustaz. Nah, kalau mis'ad itu bahasanya lift. Bahasa Arabnya lift itu mis'ad. Oh, Di rumahnya Bu Juanita ada mis'ad tuh. aduh, alhamdulillah belum ada Ustaz. Kawan-kawan dipasangin mis'ad biar enak. Mis'ad ya, bahasa Arabnya maknanya lift. Kalau selanjutnya kita lanjutkan. Yaqub gitu. Obado yakbidu miqbadun. Yaqbad, ahsanti, yaqbad. Ma makna qabada yaqbidu? Menangkap. Menangkap. Dalam misalkan konteksnya polisi, qabada yaqbidu berarti menangkap maksudnya. Nah, berarti kalau yaqbad itu apa? Alat untuk menangkap. Apaan Ustaz? Apa? Kayak jaring Ustaz. Masa Pak polisi nangkap pakai jaring? Apa borgol Ustaz? Borgol, ahsan. Borgol. Jadi, kalau aneh. Gitu ya. Lanjut. Kita ke Nadia, tafadhali. Qada yaqulu. Qada yaqulu miqwadun. Miqadun. Demikian? Miqadun ya Ustaz. Terus tadi gimana? Miqwadun. Miqwadun. Oh ya, saya salah dengar berarti tadi. Miqwadun. Ahsanti. Miqwadun. Apa makna miqwad? Tali ya Ustaz. Apa? Tali kekang. Tali untuk menarik. Tali kekang, betul sekali. Jadi biasanya Hison itu pakainya miqwad. Sebenarnya apa makna qada yaqulu? Menarik. Bukan. Qada yaqulu itu hampir sama seperti saqo yasuqu. Itu menyetir, tapi kalau qada yaqulu itu biasanya digunakan untuk hewan atau untuk memimpin. Qaid itu memimpin pasukan gitu. Jadi digunakan untuk mengarahkan, menyetir hewan atau untuk pemimpin pasukan, itu istilahnya qada yaqulu. Miqwad itu tali, makanya dikatakan tali kekang, tali untuk mengarahkan kuda itu miqwad. Nah, Jadi miqwadun ya Ustaz, bukan miqadun ya Ustaz. Jadi dilihatnya dari ini Ustaz. Dari mudorinya Ustaz. Miqwadun gitu. Dari mudorinya. Coba kita pastikan lagi. Qada yaqulu. Miqwad, betul sekali. Berarti dari mudori ya Ustaz lihat. Nah, dari fi'il mudhari'nya. Miqwad. Jadi huruf ilahnya tidak dirubah sama sekali. Huruf ilahnya tidak dirubah sama sekali. Tetap qaf, waw, dal. Polanya ismul alahnya menggunakan miqwadun. Menggunakan mif'alun polanya. Begitu ya? Ya. Tapi nastamir di sana qassa yaqussu sudah ada jawabannya miqassun.
Kalau di sini berarti kaedahnya fi'lun mudha'af. Fi'lun mudha'af itu kaedahnya kalau dijadikan ismul alah tetap tidak dipisahkan, dua huruf yang sama itu tetap jadi satu, tetap mudha'af. Begitu ibu-ibu ya. Nah, qassa yaqussu miqassun. Ma makna miqass? Gunting, Ustaz. Gunting, ahsanti. Kalau qassa yaqussu itu memangkas maknanya, memangkas. Jadi mengurangi, bukan menghabiskan. Tapi mengurangi. Kalau mencabut itu kan sampai habis dong ya. Kalau qassa yaqussu itu hanya memangkas, mengurangi. Alatnya miqassun. Baik. Selanjutnya masih Nadia tadi masih mau jawab satu. Berarti ini hakka yahukku. Ini sama kayak qassa yaqussu. Mihakkun. Mihakkun, ahsanti. Mihakkun, fatahallah alaik. Ma ma'ana hakka yahukku? Sikat. Masa? Baik, bisa diartikan sikat. Tapi kalau nggak pakai tambahan alat, hanya menggunakan anggota tubuh, hakka yahukku itu maknanya apa? Mengikat. Menggosok. Nggak. Menggaruk. Kalau di kamus, Menggaruk. menggosok. Kalau pakai tangan, pakai kuku itu hakka yahukku itu menggaruk maknanya. Tapi kalau alatnya, ismul alahnya mihakkun, bisa menyikat. Masya Allah, Fikri sudah bergabung. Ahlan wa sahlan. Kaifa halkum, Fikri? Baik. La'allaki bi khair. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Lama kita tidak mendengarkan suara Fikri. Lupa, Ustaz. Suara merdunya Fikri. Waduh. Nyelak. Alhamdulillah. Toh, kok itu dipuji kok nyelak kita. Tayyib. Alhamdulillah. Tayyib, kita lanjutkan ibu-ibu ya. Ini tadi kita masih di bab 7, belum beranjak kita dari bab 7 tentang ismul alah yang kita membahas 3 pola baku yang sejak dulu sudah ada, yaitu mif'alun, mif'alun, dan mif'alatun. Di pertemuan sebelumnya kita sudah latihan yang polanya mif'alun, barusan kita selesaikan yang polanya mif'alun. Hakka yahukku, hakka yahukku, artinya menggaruk atau menggosok atau mengikat. Mihakkun ismul alahnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke at-tamrinul khamis. Latihan kelima. Minal af'alil atiyati. Perintahnya sama. Bentuklah dari fi'il-fi'il berikut asma al-alati ala wazni mif'alatun. Bentuklah dari fi'il-fi'il berikut ism alat menggunakan pola mif'alatun. Jadi semuanya ini polanya mif'alatun. Kita coba ibu ya. Kita lanjutkan tadi. Berarti Ummu Fikri dulu aja. Ummu Fikri dulu saja. Tafadhal Ummu Fikri, silahkan. Mudah ini. Kana sayaknusu, ismul alahnya apa kira-kira? Miknasun ya? Apa ya? Ini kan kita diminta untuk menggunakan pola ini, Om. Miknasa'alatun. Pelan-pelan. Lagi. Miknasa'alatun. Kenapa ditambah lau? Gak ada huruf lainnya di sana, Om. Miknasatun ya? Masya Allah. Karena saya kanusu ismul alahnya miknasatun. Ahsanti. Ini ibu-ibu ini seharusnya tidak asing dengan benda ini. Ma makna miknasah? Miknasah yang digunakan ibu-ibu bersih-bersih tiap hari loh. Sikat. Sapu.
sapu. Karena saya knusu ini fi'lunnya. Karena saya knusu menyapu. Miknasatun ismul alahnya. Begitu Om ya. Satu lagi Om. La'iqa yal'aqu. La'iqa yang aku jadi mil'aqatun. Ahsan itu Masya Allah. Mil'aqatun. Ini juga kata yang tidak asing. Mau ala mil'aqah? Apa ya? Yang dipakai buat makan tiap hari. Sendok. Ahsanti. Mil'aqah itu gimana? Sendok. La'iqa yal'aqu yang menyendok. Gitu kan? La'iqa yal'aqu menyendok. Kalau mil'aqatun sendok. Ahsanti. Fatahallah. Mudah ya, tinggal ngikutin polanya saja. Nastamir ila safira, tafadhali. Dua fi'il sana, taraqa yatruku dan safara yasqul. Tafadhali. Wayatruku raqatun. Sekali lagi. Afwan di sini ternyata juga hujan. Mitraqatun. Mitraqatun, ahsan. Fatahallah alaik. Taraqa yatruku mitraqatun. Kalau taraqa yatruku mana? Apa ya? Taraqal bab. Atau kemarin kita sempat mungkin membaca sumi'a taraqul bab. Mengetuk. Taraqa yatruku gimana mengetuk. Kalau mitraqah, mana mitraqah? Palu. Palu, ahsan. Mitraqatun gimana palu? Kalau misalnya mengetuk pintu ya, taraqa al-baba. Tarqul bab, ketukan pintu. Tapi kalau mitraqah maknanya palu. Alat untuk mengetuk. Tapi kalau mengetuk pintu enggak pakai palu. Baik, nastamir. Satara yasturu. Sudah, tafadhal. Satara yasturu mistaratun. Ahsan. Mistaratun. Sebenarnya apa makna satara yasturu? Menggaris. Menggaris. Jadi membuat garis. Itu satara yasturu. Kalau mistaratun, dan gimana? Menggaris. Penggaris. Ahsan. Jadi sebenarnya intinya mistaratun itu untuk menggaris, bukan untuk mengukur. Kalau untuk mengukur, ya meteran kan gitu. Ahsan. Fatahallah. Nastamir kembali ke Bu Nafi, tafadhali. Dua fi'lun juga asara ya'siru dan gharafa yaghrifu. Tafadhali. Halo. Merci. Asara yaksiru miksaratun. Mi'saratun, ahsanti. Apa makna asara ya'siru? Memeras ya Ustaz. Memeras atau membuat asir. Asir itu apa Om? Asir itu jus. Bukan jus, bukan pakai Z, pakai S. Jus. Asir itu maknanya jus. Kalau asara ya'siru itu memeras, membuat jus. Ini asara alat untuk memeras atau alat untuk membuat jus. Begitu Om ya? Alhamdulillah. Thumma gharafa yaghrifu. Ismul alahnya? Gharafa yaghrifu mighrafatun. Ahsanti, mighrafa. Apa makna mighrafa? Mighrafa itu alat yang insya Allah ada di kamar mandi selama ada bak mandinya. Bukan pakai shower saja. Gayung. Gayung. Mighrafa itu seringkali diartikan gayung, tapi terkadang juga untuk untuk membahasakan
sendok sayur itu terkadang juga pakai istilahnya juga milghorofah. Tapi lebih sering digunakan untuk gayung. Gitu ya, Ibu ya. Berarti ghorofa yaghrifu itu maknanya apa? Artinya ya menciduk, mengambil air. Makanya terkadang kalau dulu kita membahas fikih itu ghorofa al-ma'a biyadihi. Jadi menciduk air dengan tangannya. Gitu ya. Tapi kalau ismul alahnya alatnya milghorofah. Baik. Begitu ya, Ibu ya. Hal min soal? Masih? Nastamir, di sana ada dua contoh. Ada ada fi'lun naqis. Ada qala yaqli. Ma makna qala yaqli? Ma makna qala yaqli? Menggoreng. Menggoreng, ahsantun. Mungkin lebih familiar dengan istilah misalkan ruzzun maqliyun, ruzzun maqli, nasi goreng. Atau dajajah maqliyah, ayam goreng. Jadi di sini kalau fi'lunnya qala yaqli. Lalu ismul alahnya miqlatun. Idzan ma ma'na miqlatun? Wajan. Wajan, penggorengan. Ini aslinya ini menggunakan pola mif'alatun, aslinya miqlayatun. Tapi di sana ada ibdal, penggantian. Huruf illahnya aslinya ya berubah menjadi alif. Jadi miqlatun. Ini berlaku untuk fi'lun naqis. Berlaku untuk fi'lun naqis. Ya, jadi Kalau- pola mif'alun, Ustaz. Seakan-akan mif'alun gitu ya. Mif'alun. Tapi di sana sebenarnya taknya itu tak marbuthahnya adalah tak marbuthah tambahan, huruf tambahan. Huruf illahnya tetap huruf illah menjadi alif. Jadi kalau fi'lun naqis polanya seperti ini. Tapi kalau fi'lun ajwaf huruf illah yang di tengah itu tidak dirubah. Seperti tadi miqwadun tadi ya. Qada yaqudu jadi miqwadun. Wawunya tidak ada perubahan. Tapi kalau huruf ilahnya di akhir yaitu fi'lun naqis, maka ada perubahan. Ya-nya atau wawunya berubah menjadi alif dan ditambah tak marbuthah di akhir. Di sana juga ada maha yamhu. Ma makna maha yamhu? Menghapus. Menghapus, ahsan. Maha yamhu mimhatun. Idzan ma makna mimhatun? Menghapus. Hapus, ahsantun. Ini setiap anak SD punya insyaallah. Mimhatun. Baik. Aslinya mimhawatun. Lalu di sana ada ibdal, wawunya berubah menjadi alif. Jadi mimhatun. Begitu ya? Kita coba selanjutnya berarti tadi terakhir Bu Elvi ya. Kita coba berarti sekarang Fikri, tafadhali Fikri. Kawa yakwi dan baro yabri menggunakan pola seperti qala yaqli, maha yamhu. Bentuknya sama, ismul alatnya seperti miqlatun, mimhatun, diakhiri tak marbuthah. Kawa yakwi, jadi ini juga alat yang sering digunakan ibu-ibu. Mikwatun. Sant, mikwatun. Ma ma'ana kawa yakwi mikwatun? Trika. Kawa yakwi itu menyetrika ya. Sedangkan mikwatun alat setrikaan. Ahsanti, fatahna alaik. Thumma, masih Fikri? Baro yabri. Baru ya beri jadi mabrotun. Emang ada ismul alah mimnya fathah, mimnya kasroh semuanya. Ismul alah itu pasti mimnya kasroh. Sudah betul hanya mimnya. Mibrotun. Ma makna mibrot? Mibrotun. Jadi mungkin biasanya ibu-ibu juga menggunakan ini. Kalau misalkan ada baju yang sobek. Jarum. Jarum, ahsanti. Mibrotun itu maknanya jarum. Saya salah nggak ya?
Jahit. Baro meraut, Ustadz. Astagfirullah, saya salah, Om. Saya ketukar antara ibrotun dan mibrotun. Afan. Ini maksudnya adalah rautan untuk meraut pensil itu, Om ya. Afan, saya salah. Boleh salah, Om ya. Dimaafkan, Om ya. Saya manusia biasa, Om. Saya ketukar barusan antara ibrotun dan mibrotun. Ibroh, kalau ibroh itu jarum, betul. Mibrotun itu rautan pensil. Kalau berarti baro ya beri itu meraut. Begitu, Om ya. Dimaafkan, Om ya, saran saya. Baik, nastamir. Bu Juanita, tafadhali. Sofa yasfu. Misfatun, Ustadz. Naam, jadi misfatun. Ma makna misfatun? Alat penjernih, Ustadz. Saringan. Kalau sofa yasfu itu kan jernih, Om ya? Iya. Jernih. Biasanya biar jernih kan disaring, Om. Biar nggak keruh. Tapi memang misfatun itu maknanya saringan. Kalau kita cari itu misfatun artinya saringan. Entah saringan yang model kayak gimana, yang penting saringan. Gitu, Om ya. Helmin, soal ada pertanyaan? Oh, masih ada sisa. Kita lanjutkan lagi. Ro'a ya ro. Tafadhali. Masih Bu Juanita. Ro'a ya ro. Mir'atun, Ustadz. Ahsanti, Masya Allah. Mir'atun. Ma makna ro'a ya ro? Cermin. Ro'a ya ro-nya dulu. Ro'a ya ro. Melihat. Melihat. Sedangkan mir'atun maknanya? Cermin. Cermin. Ahsanti. Kata Allah alaih. Nggak bingung, insyaAllah. Nastamir. Nadia, tafadhali. Raqiya yarqa. Raqiya yarqa mirqatun. Ahsanti, mirqatun. Ma makna mirqatun? Tangga naik. Ahsanti, kata Allah alaih. Mirqatun itu ini baru tangga, ya. Kalau tangga turun beda lagi, Ustaz. Ya tangga buat naik turun, Om. Ya kayak tadi mis'ad itu artinya lift. Tapi mis'ad itu alat untuk naik gitu kan. Bukan mingzal gitu kan. Berarti lift untuk naik. Kalau lift untuk turun bukan mis'ad. Enggak gitu. Ya. Kalau mis'ad itu maknanya lift. Kalau mirqatun itu tangga, begitu kan? Maknanya sama sebenarnya. Sa'ida yas'adu dan raqiya yarqa, artinya naik ke tempat yang lebih tinggi. Hari ini soal, ada pertanyaan? Tangga naiknya sama eskalator sama, Ustaz, atau ini tangga manual? Nggak tahu. Tapi istilah mirqatun itu sudah ada sejak dahulu, sebelum adanya eskalator. Oh iya. Karena ini wazan lama kan, Om ya? Wazan lama. Ini kalau dulu tangga bambu ya, dulu tangga bambu. Tangga bambu dulu istilahnya mirqatun. Kalau sekarang di kota udah nggak pakai udah nggak pakai bambu lagi. Sekarang pakai aluminium gitu. Baik. Kita lanjutkan. Mustamir. Ini tadi yang terakhir menjawab mirqatun siapa? Nadia. Baik, kita lanjutkan. Mungkin Nadia masih punya satu pertanyaan lagi di sana. Kita lanjutkan ke at-tamrin sadis, latihan ke-6. Ayyin. Apa makna ayyin? Mada? Ayyin, tentukan. Tentukan. Ahsanti, tentukan. Ayyin asma al-alati fima ya'ti. Tentukan mana yang merupakan ismul alah dari apa yang datang berikut ini, dari beberapa susunan kalimat berikut ini. Walkur,
Kemudian sebutkan wazna kulli wahidin minha, pola dari ismul alah tersebut. Mafhum? Bisa dipahami ya insyaallah perintahnya bagaimana? Jadi tentukan Iya. dari setiap yang disebutkan di nomor ini mana yang merupakan ismul alah dan polanya apa. Lanjut. Kita mulai dari as-su'alul awal, masih Nadiah tadi. Silakan iqra'i, ambil latihan membaca di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairati atau Hurairatu? An Abi Hurairati. Kenapa Abi Hurairati? Hurairata. Kan mudhof ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih di sini tandanya apa? Apa? Fathah. Kasrah atau fathah? Di sini Bukan fathah. nilai kasroh dong. Di sini, kalau di PDF saya nggak ada tandanya. Kalau di bukunya Nadia ada. Ya ada. Berarti di sini tandanya apa? Fathah atau kasrah? Fathah. Hah? Mamnu Bagaimana? minasarah. Bagaimana? Mamnu minasarah. Ahsanti. Bukan karena terpengaruh Bu Juanita tadi, Om. Nanti ya. Karena ini mamnu minas sharaf. Kenapa kok mamnu minas sharaf? Karena dia di tamar butoh. Ini ismul alam. Ya isma. Ini ismul alam. Ini dan sebenarnya mudzakkar. Mudzakkar ma'nan, tapi mu'annas lafzan. Bentuknya, lafadznya ini mu'annas, diakhiri tak marbuthah. Jadi nama-nama mudzakkar itu kalau diakhiri tak marbuthah itu tetap mamnu minas sharaf. Masih ingat berarti. Jadi misalkan nama laki-laki misalnya Talhatu, tidak boleh Talhatun. Hamzatu, tidak boleh Hamzatun. Mamnu minas sharaf. Mamnu minas sharaf itu selain tidak boleh tanwin juga tidak boleh kasroh. Kalau majrur bagaimana? Tanda jarnya diwakili fathah. Berarti gimana tadi bacanya? Silakan diulangi. Tafadhali. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Anha atau anhi? Radhiyallahu anha. Hah? Anhu. Anha atau anhi? Anhu. Anhu. Ini domir ini kalau ini tidak bisa terpengaruh. Jadi tidak bisa berubah harokat karena perubahan keadaan i'rab. Ini yang sebenarnya anhu, hu itu dalam keadaan jar. Tapi mabni, semua domir itu mabni. Dia mungkin terkadang bisa berubah harokat. Itu tapi bukan karena keadaan i'rabnya, tapi karena menyelaraskan bunyi biasanya. Berubah misalkan fihi. Kalau fihu susah sekali diucapkan untuk lidah Arab. Kalau fihi jadi mudah diucapkan. Itu tapi bukan karena majrur tandanya kasroh enggak. Itu untuk menyelaraskan bunyi ya sukun dengan kasrohnya. Tapi kalau di sini tetap anhu. Itu Nadia ya. Hasan. Tafadhali. Istanbul. Bilangkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu mir'atun al-mu'minah. Sekali lagi al-mu'minu mir'atun al-mu'minah. Terus itu rangkaiannya apa? Mir'atu. Apa sih? Mir'atun. Itu rangkaiannya apa? Rangkaian Al-mu'minu. Lalu mir'atu atau mir'atun. Lalu al-mu'min antara al-mir'ah, antara mir'ah dan al-mu'min yang kedua itu rangkaiannya apa? Mudhafun ilaih. Rangkaiannya idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Berarti kira-kira bagaimana nanti ya? Tafadhali.
Al-mu'minu mir'atun mu'mini. Mir'atun atau mir'at? Mir'atul mu'min. Mir'atu, oh ya, al-mu'minu mir'atul mu'mini. Ahsanti. Al-mu'minu mir'atul mu'mini. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Maksudnya kalau misalkan yang salah bisa mengingatkan. Al-mu'minu mir'atul mu'mini. Baik. Nggak bingung nanti ya. Al-mu'minu yang pertama itu mubtada, mir'atu itu khabar wa huwa mudhaf, dan al-mu'mini mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarhi kasrah. Rawahu Abu Dawud di sini Abu Dawudin atau Dawudu atau apa? Rawahu Abu Dawuda. Abu Dawuda. Cantik. Karena nama Dawud ini adalah ism a'jam, nama non Arab. Nama nabi ya. Nama nabi kebanyakan non Arab. Termasuk Dawud itu nama non Arab. Berarti Abu Dawuda. Baik. Aina min hadzal hadis atau min hadhihi riwayah ismul alah. Mir'atu. Mir'atun. Ahsanti. Mir'atun itu ismul alah ala wazni polanya Mif'alatun. mif'alatun. Ahsanti, dari fi'il ra'a yara tadi mif'alatun. Fatahallahu alaik. Nasamir as-su'alu tsani wa tsalits. Waktunya siapa? Safira, tafadhal. Fi hadithi nazala Rasulullah hadithi. Kenapa kok nggak tanwin Safira? Oh iya. Fi hadithin. Ahsanti. Fi hadithin Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirqatan minal minbari riwahu Ahmad. rawahu Ahmad Ahmadi dadu Ahmadu. Ahsanti. Ahmadu. Nggak Ahmadun. Enggak. Limada? Itu mamnu minas sarf. Sebabnya? Al-alam ala waznil fi'ali. Karena ini ismul alam, tapi polanya seperti pola fi'il. Ahmadu. Dengan hamida yahmadu, artinya memuji. Ana ahmadu, saya memuji. Nah, sama kan persis bentuknya. Ahmadu, ana ahmadu, dan ini ism alam di sini ahmadu. Itu. Baik, fi haditsin nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirqatan min al-minbar. Aina ismul alah min hadhihi riwayah? Yang mirqatan mirqatun atau mirqatan dalam hadis ini. Mirqatun sama yang mimbar. Dan mimbar. Baik, ahsanti. Mirqatun terlebih dahulu. Mirqatun ini ismun ala wazni wazennya apa? Polanya? Wazennya yang mil'aqah. Wazennya apa? Masa wazan mil'aqah? Mif'alah. Mif'alatun. Ahsanti. Mif'alatun. Fatahallahu alaik. Tuma al-minbar. Minbar itu dari yang mif'alun. Mif'alun. Ahsanti. Berarti wujud tadi mirqatun. Mirqatun itu tangga, bukan hanya tangga dari bambu ya. Tangga minbar juga istilahnya mirqatun. Mirqatun. Setiap tangga. Kalau lift kan nggak pakai tangga ya. Mirqatun ini tangga. Tidak hanya tangga untuk naik,
Yang di sini Rasulullah nazala tapi pakai mirqat, turun tapi pakai alat untuk naik. Gitu. Bukan begitu, tapi maksudnya tangga, namanya tangga. Tangga itu bisa buat naik, bisa turun. Mafhum insyaallah Ibu ya? Enggak bingung ya? طيب استمر تفضلي سفيرة استمري. في حديث وقف نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بالمحجن على بعير يستلم بعيري. Kenapa nggak tanwin? على بعير semua? يستلم الركن بالمحجن. Ahsanti, fatahullah alaik. Jadi di sini menceritakan jayid, fatahullah alaik. Di sini menceritakan tawafnya Rasulullah pada haji wada. Tawafan Nabi alaihi salatu wassalamu fi hajjatil wada'i. Tawafa itu bertawaf, Rasulullah bertawaf pada saat haji wada' ala ba'irin. Ala ba'irin. Apa makna ba'ir? Ba'irin. Ba'ir itu apa? Jamal itu apa? Kalau jamal. Mada? Urut. Unta. Unta. Ba'ir. Yastalimu rukna bil mihjani. Beliau yastalimu rukn. Apa istilahnya? Menyentuh rukun. Menyentuh rukun. Bil mihjan. Apa makna mihjan? Tongkat. Mihjan itu gambarnya seperti ini. Itu mihjan. Al-mihjan. Mafhum ibu-ibu insyaallah? Itu apa itu? Mihjan itu. Insyaallah bisa dipahami Om ya, mihjan. Halo? طيب سفيرة أين اسم الآلة في هذه الرواية؟ في هذا الحديث؟ yang mihjan. محجن أحسنتي. على أي وزن اسم الآلة على أي وزن؟ محجن. مفعل أحسنتي فتح الله عليك. طيب نستمر kembali ke Bu Elfi. تفضلي Bu Elfi السؤال الرابع. اقرأي. An Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli zi nabin min siba minas sibain wa an tanwin tidak Om? Sibain. Minas siba tanwin tidak? Yakin. Kenapa Ustaz? Tanwin tidak? Minas sibain atau minas sibai? Sibain ya Ustaz. Limada? Kan ada al di sana. Ada alif lam. Oh iya. Minas sibai. Bagus, ahsanti. Minas sibai wa an kulli zi mihlabin min minat toiri. Ahsanti, fatahullah alaik. Toiri. Rawahu Muslimun. Ahsanti. Di sini tentang hukum fikih di sini Rasulullah. Kalau misalkan Rasulullah melarang berarti menunjukkan keharaman. Ini tentang memakan hewan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dinabin min as-sibai. Ma ma'na nabun?
Aniyat itu jamaknya. Taring. Taring, gigi taring. Minas sibah. Mana sibah? Buas. Hewan buas. Bukan hanya buas saja. Hewan. Kalau buas orang juga bisa buas. Hewan buas, as-sibah itu hewan buas. Jadi Rasulullah melarang kita memakan setiap hewan bertaring dari binatang buas. Jadi maksudnya bagaimana? Hewan yang mempunyai taring, yang mana taring tersebut digunakan untuk berburu atau memangsa hewan lain. Nah, itu kita dilarang untuk memakannya haram. Wa an kulli dhi mithla dan kita juga dilarang untuk makan burung yang mempunyai cakar, yang mana cakar tersebut juga untuk berburu. Mikhlab itu apa makna mikhlab? Cakar ya. Cakar. Cakar, bukan cakar yang biasa. Kalau cakar ayam nggak apa-apa. Tapi di sini cakar, burung yang mempunyai cakar, yang mana cakar tersebut digunakan untuk berburu. Biasanya bentuk cakarnya juga berbeda. Cakar kalau burung yang memakan daging yang memangsa untuk memangsa hewan lain. Kayak burung elang itu, Ustaz. Burung elang dan semacamnya. Betul ya? Jadi kita tidak boleh memakan burung yang seperti itu. Tapi kalau misalkan burung punya cakar, namanya burung kan punya cakar kan? Kayak unggas gitu, punya cakar seperti ayam seperti itu. Jadi selama cakar itu tidak digunakan untuk berburu, itu nggak masalah. Begitu ya? Baik. Lalu kembali ke ismul alah. Aina ismul alah, Bu Elfi? Min hadal hadits. Mikhlabin. Mikhlabun atau di sini mikhlabin. Mikhlab berarti ini ismul alah ala wazni, ala ayi waznin? Ala wazni? Mif'alun. Mif'alun, ahsanti, mif'alun. Fatahullah alaik. Insyaallah mudah ini Bu ya. Hal min soal? Tidak ada pertanyaan? Ustadz kalau ini misalnya kan nggak dikasih tahu tuh Ustadz pakai pola-pola apa, itu gimana Ustadz? Misalnya ada kata tapi nggak tahu pakai pola apa, kita ada ini nggak, kalau kayak isim zaman, isim makan kan ada tuh ketentuannya, kalau ini pakai ini, kalau ini pakai ini gitu loh Ustadz. Ini pertama, ketentuan pertama, kita untuk ismul alat itu hanya dari fi'lun muta'addi gitu ya, dari ketentuan pertama tadi. Ismul alat itu hanya bisa dibentuk dari fi'lun muta'addi. Berbeda dengan misalkan ismul zaman dan makan, itu fi'lun lazim pun bisa. Fi'lun lazim yang tidak membutuhkan objek, itu bisa ada ismul makan dan ismul zamannya. Tapi kalau ismul alat, itu pasti dari fi'lun muta'addi. Makanya misalkan jalasa gitu. Jalasa, apakah ada ismul alatnya? Nggak ada. Nggak ada ismul alat. Karena tidak ada objeknya kan, jalasa itu. Baik. Duduk, bukan menduduk, kita lihat duduk. Jalasa. Baik. Harus dari fi'lun muta'addi. Lalu mungkin tadi ada fi'lun naqis. Kalau fi'lun naqis pasti polanya mif'alatun, nanti bentuknya huruf illahnya pasti menjadi alif dan ditambahkan tak marbutah di belakangnya. Kalau fi'lun naqis, fi'il yang diakhiri huruf illahnya di akhir pasti menggunakan pola mif'alatun. Nanti huruf illahnya berubah menjadi alif dan ditambahkan tak marbutah di belakangnya. Begitu ya? Halo? Halo? Iya. Ya. Ustaz. Lalu untuk fi'il-fi'il yang lain bagaimana?
untuk yang fi'lun sahih, mahmuz, dan lain-lain mudha'af, itu kita tahunya ya semakin sering kita berinteraksi dengan kata-kata tersebut, nanti kita tahu itu bentuk ismul alatnya seperti itu. Kita nggak bisa nggak ada kaidah khusus untuk kalau fi'il seperti ini, polanya seperti ini harus menggunakan. Jadi untuk masalah kapan kita harus menggunakan pola mif'alun atau mif'alatun selain fi'lun naqis tadi, kita atau gini, saya tambahkan fi'lun naqis itu menggunakan pola mif'alatun. Kalau fi'lun mudha'af itu ada huruf double, dijadikan satu menjadi bertasydid. Kalau fi'lun mudha'af pakainya mif'alun, gitu ya, mif'alun. Kalau fi'lun naqis pakai mif'alatun, kalau fi'lun mudha'af pakai mif'alun. Mif'alatun. Tapi kalau selain itu yang fi'lun sahih itu justru malah kita nggak ada patokannya. Kalau fi'lun sahih termasuk juga misalkan misal dan ajwaf, itu tidak ada patokan khusus. Kita tahunya dari mana? Ya semakin sering kita membaca, itu akan semakin tahu kita bahwa misalkan kata ini ismul alatnya seperti ini. Begitu Ibu ya? Bisa ditangkap maksud saya? Bisa Ustaz. Insya Allah. Bisa saja mungkin di sini dari latihan-latihan ini kita kan sudah banyak tahu kan Om ya. Misalkan dari fatah yaftahu berarti pakai mif'alun, miftahun, nasyara yanshuru, minsyarun, haraka yahrusu, miharasun, dan seterusnya. Begitu Om ya. Jadi ini sudah ada beberapa contoh. Kita berarti sudah mengenal beberapa. Kalau fi'il ini berarti menggunakan pola ini, fi'il ini menggunakan pola ini. Kalau misalkan kaidah khususnya harus misalkan jenis fi'il yang bagaimana harus menggunakan pola yang bagaimana, kita belum bisa menentukan, tidak ada kaidah khususnya kecuali yang tadi fi'lun naqis dan fi'lun mudha'af. Begitu ya? Ya. Tanya. Hal soal, ada pertanyaan? Ini di akhir halaman ini coba kita perhatikan dulu. Latihan 7 itu perintahnya istakhrij ma fid darsi min asma'il atiyah. Sebutkan min asma'il alah. Sebutkan dari hiwar yang telah kita baca kemarin ism alat. Sebenarnya kita ketika membaca hiwar kemarin sudah kita kerjakan Ibu ya, sudah kita tentukan sama-sama, kita sebutkan mana yang merupakan ismul alat. Dan juga wazannya sudah kita sebutkan juga. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ibu-ibu untuk murajaah bisa melihat rekaman kemarin. Kita coba lihat catatan kaki. Ini catatan kaki, tapi insya Allah ada faedahnya. Kita lihat al-ba'ir. Tadi ibu-ibu kan sempat bingung ya. Ba'ir itu maknanya apa? Ya atau ya? Ya. Ba'ir. Di sana ada keterangan. Al-ba'ir minal ibili. Ba'ir itu termasuk jenis ibil. Ibil itu apa? Ibil itu ya jamal. Ibil itu ya jamal. Bimangzilatil insan minan nas. Seperti kata insan dan kata annas. Al-ba'ir insan seperti insan. Al-ibil seperti kata annas. Berarti maksudnya bagaimana? Berarti ibil itu ismul jam'i. Al-ba'ir itu mufrad. Gitu ya. Kalau ibil itu ismul jam'i. Ismul jam'i itu bentuk kata jama' tapi tidak mempunyai bentuk mufrad. Seperti an-nisa. An-nisa mufradnya imra'atun kan gitu ya. Seperti itu. Jadi al-ba'ir itu seperti kata imra'ah. Sedangkan al-ibil itu seperti kata an-nisa. Begitu ya? Mafhum?
Bisa dipahami? Halo? Ada orang? Halo? Bisa, bingung tidak maksud saya, Ibu? Bingung. Bingung? Bingung. Jadi kalau diartikan ke dalam bahasa kita sebenarnya artinya sama saja, al-ba'ir, al-ibil, al-jamal, an-naqah. Baik. Kalau kata imra'atun dan kata an-nisa'u atau nisa'un itu insya Allah ibu-ibu paham ya? Ya. Kalau imra'atun itu satu orang kan ibu ya? Imra'ah atau al-mar'ah. Satu orang. Kalau an-nisa'u Banyak. banyak. Tapi an-nisa'u ini kan bentuk jamak, tapi tidak mempunyai bentuk mufrad dari kata tersebut, dari kata itu sendiri. An-nisa. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah al-mar'ah atau imra'atun. Kata an-nisa ini disebut ismul jam'i. Mungkin pernah kita singgung sebelumnya. Ismul jam'i itu kata yang menunjukkan banyak, tapi tidak mempunyai bentuk mufrad dari kata tersebut, dari katanya itu sendiri. An-nisa'u untuk jamak, tapi bentuk mufradnya dari kata lain, imra'atun atau al-mar'ah. Ini juga demikian. Al-ibil itu ismul jam'i, menunjukkan banyak. Kalau al-ba'ir itu satu ekor unta. Begitu, Om ya? Jadi kalau dibandingkan al-ba'ir itu kayak kata al-mar'ah tadi. Al-mar'ah. Al-ibil seperti kata an-nisa. Bingung tidak ibu? Halo? Kalau Jamal juga mufrad, Ustaz. Jamal mufrad. Jamal itu artinya apa? Onta jantan. Kalau an-naqah, onta betina. Kalau al-ba'ir itu bisa dipakai untuk jamal, bisa dipakai untuk naqah. Begitu. Ya. Bisa membedakan di sini, Om ya. Jadi ada istilah ba'ir, ada istilah ibil, ada istilah jamal, ada istilah naqah. Semuanya maknanya onta. Onta Arab. Memang ada onta enggak Arab. Ada onta Australia. Impor dari Arab. Jadi gitu, semuanya maknanya onta kalau dalam bahasa kita. Hanya saja perbedaannya seperti itu. Al-ba'ir itu satu. Al-ibil itu banyak. Al-ba'ir itu bisa digunakan untuk membahasakan al-jamal atau an-naqah. Kalau al-jamal itu khusus untuk jantan, an-naqah untuk betina. Kalau al-ba'ir bisa untuk jantan, bisa untuk betina. Gitu, Om ya? Ya. Berarti yang paham, yang menjawab iya hanya Bu Juanita. Nanti kalau ibu-ibu yang lain masih bingung, tanya Bu Juanita. Baik. Di sini ada penjelasannya. Istalamal hajarul aswada. Istalamal hajarul aswada itu maknanya lamasahu bil yadi. Nah, menyentuhnya dengan tangan. Jadi kalau tadi Rasulullah istalama ar-rukhana bil mihjan tadi gitu ya. Istalama rukna bil mihjan. Jadi beliau menyentuh rukun, yaitu pojokan itu yang ada hajar aswadnya itu, beliau menyentuhnya dengan tongkat beliau, tidak langsung dengan tangan, karena beliau kan mengendarai unta kejauhan. Tayyib, ar-rukn di sini al-murad bihi huna al-hajar al-aswad. Ar-rukn di dalam hadis tadi maksudnya adalah hajar aswad. Al-mihjan. Al-mihjan tadi sudah itu tongkat. Lalu an-nab itu maknanya tadi apa? Taring. As-sabu atau jamaknya tadi as-siba. Kullu ma lahu nab kal asad.
wadib wan namir, setiap yang mempunyai taring untuk berburu seperti asad, singa, azib, itu apa? Azib, mana? Artinya apa? Azib, serigala, azib serigala. An-namir itu mirip seperti serigala, tapi apa namanya? Oh, enggak. An-namir itu bukan serigala. Namir itu macan. Macan. Semuanya ini termasuk jenis hewan buas. As-sabu, jamaknya as-siba. Gitu ya? Ya. Mikhlab tadi cakar burung untuk berburu. At-tair, insyaallah sudah. At-tair itu tair maksudnya. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan, masih ada 2 tamrin. At-tamrin as-samin, bayyin naw'a kullin minal mushtaqatil atiyati. Jelaskan jenis kata setiap ism mushtaq berikut ini. Bingung tidak maksudnya, Om? Jadi ini termasuk ism apa? Apakah ismul alah, apakah ismul zaman, apakah ismul makan, apakah ismul maf'ul, apakah ismul fa'il, gitu ya? Bingung tidak maksud saya? Jadi perintahnya kita diminta untuk menentukan ini setiap ism mushtaq yang ada di bawah ini termasuk jenis ism apa? Apakah ismul fa'il, apakah ismul maf'ul, apakah ismul makan, ismul zaman, atau ismul alah. Bingung tidak, Om? Halo? Halo? Astagfirullah. Bentar lagi insya Allah. Tadi yang terakhir menjawab siapa, Om? Saya Ustaz. Bu Elvi. Berarti kita coba, Om. Kita coba jawab sama-sama aja, Om. Ini dibuka mikrofonnya nggak apa-apa, Om, ya, kalau misalkan bisa, biar kita interaktif. Baik. Soal yang pertama di sana yang hamzah ada mar'iyun, mar'an, dan mir'atun. Mar'iyun, mar'an, dan mir'atun. Kalau mar'iyun kira-kira ini ism apa, Om? Mar'iyun. Jawab sama-sama biar lebih cepat. Safira, Nadia mungkin juga boleh membantu. Ini dari fi'il yang sama, ro'a, yaro, ya atau ya. Semuanya ini dari tiga ism ini, mar'iyun, mar'an, dan mir'atun, ini dari fi'il ro'a, yaro. Dari fi'alu ro'a, yaro. Mar'iyun. Mar'iyun ini sebenarnya, saya kasih bocoran. Mar'iyun ini sebenarnya polanya maf'ulun, tapi mengalami beberapa perubahan. Kalau mar'an, maf'alun, ya, jelas. Mar'an itu maf'alun. Kalau mir'atun, mif'alatun. Baik, saya kasih bocoran itu. Berarti kira-kira mar'iyun ini ism apa? Ism maf'ul. Maf'ul. Ismul maf'ul, mar'iyun. Makanya biasanya rekaman video itu biasanya disebut mar'iyun. Rekaman video itu biasanya disebut mar'iyun. Mar'an ini termasuk jenis apa? Jenis fi'lun apa? Mar'an. Masdar. Yang mana? Yang mana? Ini mushtaq, ism mushtaq. Mushtaq itu antara ismul fa'il, ismul maf'ul, ismul zaman, dan ismul makan, atau ismul alah. Pilih dari yang saya sebutkan itu kan. Apa, Om? Yang fa'il bukan. Bukan. Mar'a. Maf'alun polanya. Mar'a.
Isim maf'ul. Tadi mar'iyun, maf'ulun, mar'iyun itu sudah isim maf'ul. Kalau maf'alun itu biasanya pola apa? Ismul makan, Ustaz. Ismul makan. Ahsanti, fatahallah alaik 100 buat Bu Elvi. Insyaallah. Mar'an itu isim apa Ibu? Isim makan. Makan. Ismul makan, tempat untuk melihat. Kalau mir'atun isim apa? Isim alat. Ismul ala tadi, insyaallah. Mudah Ibu ya. Kita lanjutkan yang ba, ada mikyalun dan makilun. Kalau mikyalun ini isim apa? Isim alat. Ismul ala. Kemarin sudah kita lalui. Mikyalun ini ismul ala. Kalau makilun? Isim maf'ul. Ismul maf'ul, ahsanti. Sebenarnya polanya maf'ulun, tapi di sana ada perubahan. Wawnya berubah menjadi ya. Seperti mabyu'un jadi mabi'un. Gitu ba'aya. Jadi di sini dari fi'lun ajwaf. Kalau dari fi'lun ajwaf, huruf yang di tengah kan jadi ya kan Ibu ya? Kalau ya jadi ya, tetap ya. Kala yakilu tetap ya. Tayyib makilun. Tayyib nastamir. Yang jim ada fatihun, miftahun dan maftuhun. Fatihun itu isim apa? Isim fa'il. Ismul fa'il. Ahsantunna. Fatihun ismul fa'il. Kalau miftahun? Isim alat. Ismul alah. Jayid. Kalau maftuhun? Maf'ul. Ismul maf'ul. Mudah kan Ibu ya? Di sini kita bisa mengetahuinya dari polanya, dari wazannya. Fatihun itu polanya fa'ilun, berarti ism fa'il. Miftahun polanya mif'alun, berarti ismul ala. Kalau maftuhun wazannya maf'ulun, berarti ismul maf'ul. Mudah kan Ibu ya? Nastamir. Maulidun wa mauludun. Maulid. Ini isim apa? Isim fa'il. Kalau isim fa'il itu walidun. Kalau dari fi'il yang 3 huruf saja itu polanya kan fa'ilun. Kalau isim fa'il. Tapi di sini polanya maf'ilun. isim alat. Makan Ustaz, maf'ilun. Kalau isim alat itu mimnya pasti kasroh, nggak ada yang fathah. Bagaimana Bu Elvi urusan? Makan Ustaz. Ahsanti. Mau lidun itu ismul makan atau ismuz zaman? Begitu ya? Maulid itu ismul makan atau ismuz zaman. Jadi kalau misalkan dikatakan maulid, al-maulid an-nabawi berarti ya waktu dilahirkannya Nabi, maksudnya seperti itu. Gitu ya? Ismuz zaman. Ya. Kalau mauludun ini isim apa? Isim maf'ul. Ismul maf'ul, jelas ini polanya. Ini enggak asing. Maf'ulun polanya. Mauludun, yang dilahirkan. Jayyid, fatahallahu alaikunna. Thumma at-tamrin al-akhir. Hati jam' al-asma'il atiyah. Sebutkan bentuk jamak dari 3 fi'il berikut ini. Ada talibah. Bukan talibah ya, bukan talibatun tapi talibatun. Talibatun itu maknanya seperti talabun, sama maknanya. Talab, tapi kalau talab jamaknya talabatun. Tapi kalau talibatun ini bentuk jamaknya apa? Tirazun bentuk jamaknya apa? Ada di hiwar. Mutaffifun bentuk jamaknya apa? Juga ada di hiwar. Yang tidak ada di hiwar hanya talibatun. Ini bentuk jamaknya apa? Mungkin nanti dicari dulu Ibu ya di kamus. Nggak masalah ya? Dicari dulu di kamus. Ini talibatun. Kalau yang tirazun dan mutaffifun ini ada di hiwar. Nanti dicari. Silahkan ditulis. Baik. Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu-Ibu dari ad-darsus sabi', ini secara keseluruhan. Insyaallah berarti pertemuan yang akan datang hari Ahad kita
akan lanjutkan ke ad-darsus tsamin. Mudah insyaallah. Ad-darsus tsamin ini mudah. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz. Jazakumullah khairan.